Asia Cup Senior dan tentu Asia Cup U23. Ya, cuman kalau bagus sampai 2027. Ready for baby metal. Make some noise. Shin Tae-yong tak mau latih tim ASEAN lagi, akui dapat tawaran dari negara lain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya mendapatkan tawaran melatih dari negara lain. Tawaran tersebut, kata Shin Tae-yong, datang seminggu yang lalu, saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong pun mengkonfirmasi bahwa tawaran tersebut tidak datang dari tim asal negara Asia Tenggara. Dia pun menyebut memang tidak ingin lagi memperkuat tim Asia Tenggara jika meninggalkan timnas Indonesia. Saya mendapatkan tawaran sekitar seminggu yang lalu, saya seharusnya tidak memimpin lagi tim asal Asia Tenggara, kata Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, Sports Kyungyang. Meski demikian, Shin Tae-yong memastikan akan patuh pada kontraknya dengan PSSI yang akan habis pada Juni mendatang. Masih ada diskusi soal pembaharuan kontrak dan tentu saya harus membayar penalti jika saya hengkang. Tapi untuk saat ini, saya tetap pada janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia sampai Juni, kata Shin Tae-yong. Kontrak Shin Tae-yong telah selesai pada Desember 2023 lalu. Namun dengan lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 serta Piala Asia U23 2024 membuat PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan prinsip profesionalisme menanggapi kiprah timnas Indonesia yang diantar Shin Tae-yong ke penyisihan Piala Asia 2023. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak dari fase grup Piala Asia. Selanjutnya Shin Tae-yong diharapkan mampu membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar, atau perempat final Piala Asia U23 2024. Sama seperti Piala Asia 2023, Piala Asia U23 akan kembali digelar di Qatar pada 15 April, 3 Mei 2024. Indonesia masuk grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Shin mau mundur, saya tidak bisa nolak. Tapi kesepakatan saya dan Shin Tae-yong yang kontraknya habis hingga Juni, ada dua parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, ujar Erick Thohir dalam pernyataannya, di Bali, Selasa 30 Januari. Erick menyatakan, meski sejauh ini puas atas kinerja ST, namun pihaknya harus memasang target prestasi di level Asia terhadap pelatih yang sudah menangani timnas Indonesia sejak 2019 itu. PSSI ingin naturalisasi 4 pemain diaspora cepat selesai supaya bisa memperkuat timnas Indonesia yang baru saja tersingkir dari 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Keempat pemain itu adalah winger Fortuna Sittard di Liga Belanda, Ragnar Oratmangoen, duo SC Heerenveen di Liga Belanda, Nathan Choeaon, Tom Haye, dan kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Martin Paes, khusus Nathan Choeaon, seharusnya proses perpindahan kewarganegaraannya telah tuntas pada akhir Desember 2023 bersamaan dengan pelantikan Jay Itzes. Sementara ini, kami masih ada 4 pemain diaspora dalam proses naturalisasi, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, dalam akun Instagramnya, Arya, M. Sinulinga, Senin, 29 Januari 2024. Semoga bisa cepat selesai sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia. Semangat coy, imbuh pria yang juga tangan kanan Ketua PSSI, Erick Thohir, tersebut.
Jika naturalisasi keempat pemain itu dapat selesai sebelum akhir Maret 2024, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choeaon, Tom Haye, dan Martin Paes berpeluang untuk debut dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Jay Itzes juga bisa mencatatkan penampilan perdananya dengan tim berjulukan skuad Garuda itu setelah gagal berkiprah di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menjalani lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Penambahan 5 pemain diaspora diyakini bakal membuat Timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia, sesudah pencapaian membanggakan di Piala Asia 2023. Gelandang serang yang kini berkarier di kasta tertinggi Liga Belanda bersama PC Elaku punya kedekatan ikatan darah Indonesia. Jadi opsi striker Timnas Indonesia. Delano Reijender lahir dari seorang ibu yang berasal dari Indonesia. Kini pemain kelahiran 23 Oktober 2000 itu sudah mulai mendapatkan menit bermain yang reguler di Liga Belanda, namun pada musim lalu ia harus turun kasta ke kasta kedua saat dipinjam FC Utrecht U21. Di klub ini pula dia mengenal pesepak bola keturunan Indonesia Belanda yang sudah bermain untuk skuad Garuda, Ivar Jenar Eliano pun menceritakan latar belakang keluarganya yang berasal dari Indonesia. Darah keturunan Indonesiaku berasal dari ibuku, dia berasal dari Ambon, Maluku, kata Eliano dalam sesi wawancara di kanal YouTube. Yusan Nugraha, gelandang serang berusia 23 tahun ini pun sudah menyiapkan rencana untuk mengunjungi tanah leluhurnya, namun rencana itu tampaknya tak akan realisasi dalam waktu dekat, pasal N. Elano. Rers baru saja dikaruniai anak pertamanya. Dia mengatakan suatu saat nanti dia akan membawa keluarganya berkunjung ke Indonesia. Ternyata Eliano Ragers adik kandung dari pemain AC Milanani Ragers. Elano mengatakan sejauh ini dia masih belum berpikir untuk memperkuat tim nasional termasuk timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun itu mendapatkan jet terbang banyak bersama klubnya untuk sekarang. Ini saya masih belum fokus ke tim nasional karena saya harus fokus terlebih dahulu bersama klub saya. Saat ini saya ingin mendapatkan stabilitas dahulu di level klub, kata Eli Rager saat menjalani wawancara di kanal YouTube Yus Nugraha. Pemain kelahiran 23 Oktober 2000 itu sebetulnya punya peluang memperkuat timnas Indonesia. Dia belum pernah mencatatkan internasional bersama tim nasional manapun sampai saat ini. Ia juga belum menjalin komunikasi dengan PSSI, oleh karena itu dia kesulitan untuk memberikan jawaban apakah bersedia memperkuat skuad merah putih apabila tawaran itu datang. Untuk sekarang mungkin sulit untuk menjawab apakah saya akan menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia, kata rekan setim Ivar Jenar saat bermain untuk FC Utrecht U20 itu, karena mungkin saya juga belum pernah ditanya atau ada kontak dengan PSSI dan karena aku sekarang belum fokus untuk tim nasional. Ia menambahkan tetap buka peluang meskipun belum bersedia memberikan jawaban secara tegas soal kemungkinan memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti. Elano RR sebetulnya tak menutup peluang tersebut. Yang jelas dia ingin menjaga fokusnya terdiri bersama PEC Zole. Jika karir di level klub sudah mapan, dia akan mulai memikirkan peluang membela tanah kelahiran leluhurnya. Saat ini saya masih fokus untuk bisa memberikan performa terbaik di klub dan dari situ saya akan melihat nanti bagaimana ke depannya, ujar pemain kelahiran Zole ini. Salah satu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, yakni Ian Maatsen, resmi bergabung dengan tim papan atas Bundesliga, Borussia Dortmund. Setelah dingajar Australia 4-0, dan tumpulnya lini serang Indonesia, walau gameplay Indonesia jauh lebih baik, namun itu saja tidak cukup. Indonesia masih butuh Algojo yang haus gol. Ian Maatsen sebelumnya merupakan pemain Chelsea yang bermain sebagai bek kiri. Ia juga beberapa kali tampil di Premier League hingga Carabao Cup. Namun, nampaknya pelatih Chelsea masih belum cukup percaya dengan pemain berketurunan Indonesia ini. Mauricio Pochettino ingin menyekolahkan Ian Maatsen ke Borussia Dortmund terlebih dahulu. Benar sekali, dikutip dari pernyataan resmi jurnalis sepak bola terkemuka dunia, Fabrizio Romano mengatakan, Ian Maatsen resmi ke Dortmund dengan status pemain pinjaman. Dortmund meminjam jasa dari Ian Maatsen selama 6 bulan saja, atau hingga akhir musim 2023-2024. Ian Maatsen dikutip dari akun Instagram Football Talent Nealis, diketahui memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari Jawa.
Dia bisa saja membela timnas dengan melalui proses naturalisasi terlebih dahulu, tapi jika sang pemain bersedia. Meski demikian, Maatsen sudah mendapat panggilan dari tim senior Belanda dan sering tampil di Jong Oranje. Harus diakui Shin Tae-yong adalah magnet pemain naturalisasi ke timnas Indonesia. 4 tahun sudah Shin Tae-yong mengarungi karir kepelatihan di Indonesia. Berbagai respon atas kepelatihannya sudah kenyang dirasakan. Dari mulai yang mendewakan hingga yang benci sebenci-bencinya. Mereka yang menentang keberadaan Shin Tae-yong masuk akal juga dengan argumen yang mereka usung. Urusan trofi yang selalu dikedepankan. Hingga tidak jarang dia dibanding-bandingkan dengan pelatih lokal yang sudah punya koleksi trofi. Dalam urusan pemain naturalisasi, ada yang berbeda di era kepelatihan Shin Tae-yong. Arus pemain naturalisasi begitu lancar, hampir tanpa kendala. Bahkan beberapa pemain memberi kode untuk dinaturalisasi. Hal ini tentu saja tidak ada asap kalau tidak ada api. Minat mereka untuk dinaturalisasi pasti terkait dengan prospek yang ada pada timnas Indonesia. Di mata mereka, timnas Indonesia berpotensi untuk maju. Hal ini terlihat pada Ivar Jenner, Elkan Bagot, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan lain-lain. Mereka pasti telah melakukan proses perenungan yang begitu lama sebelum memutuskan. Ketika mereka menyatakan ya, berarti mereka telah yakin dengan pilihannya, walaupun dia seorang pemain naturalisasi. Ketika tidak sesuai dengan skema yang diterapkan, bisa saja tidak dimainkan. Demikian pula sebaliknya, pemain lokal yang dipasang adalah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Termasuk pula tuduhan Shin Tae-yong memblacklist pemain tertentu. Kenyataannya tidak, Egy Maulana Fikri yang pernah membuatnya kecewa, dipanggil lagi. Bahkan dijadikan starter. Nadeo Argawinata yang sempat ditinggal, dipanggil lagi ketika dibutuhkan. Situasi-situasi semacam ini yang terkadang tidak terbaca oleh semua orang. Situasi kamar ganti pun terlihat nyaman. Dalam momen-momen santai, Shin Tae-yong tak ubahnya bapak bagi para pemain. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, membeber perkembangan proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Menurut Amali, saat ini proses naturalisasi dua pemain berdarah Belanda tersebut terus berlangsung. Sedang proses, ucap Amali, beberapa waktu lalu. Advertisement, proses itu kita mengajukan ke Menpora, kemudian ke Kementerian Hukum dan HAM, ke Setnek, setelah itu ke Pak Presiden, sambungnya. Advertisement Haye dan Ragnar sendiri merupakan pemain-pemain yang diharapkan bakal bisa segera menuntaskan proses naturalisasinya. Selain dua nama ini, ada lagi nama Martin Paes dan Cyrus Margono, yang juga disebut sedang menjalani proses naturalisasi. Sementara itu ada juga sosok Nathan Choeaon yang tinggal mengambil sumpah sebagai WNI untuk menuntaskan proses naturalisasinya. Sebelumnya, muncul harapan dari pencinta sepak bola Indonesia agar para pemain tersebut bisa segera menuntaskan proses naturalisasinya. Mereka diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Terdekat, Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 21 Maret 2024 mendatang. Amali sendiri tak bisa memastikan apakah para pemain tersebut, khususnya Haye dan Ragnar, bisa menuntaskan proses naturalisasinya sebelum lawan Vietnam. Namun, ia mengaku berharap hal ini bisa jadi kenyataan. Mudah-mudahan, tuturnya. AS Alkmaar U19, Sam Dekkers yang diprediksi masuk dalam daftar pemain incaran Shin Tae-yong untuk memperkuat tembok pertahanan timnas Indonesia, baru saja menandatangani kontrak terbarunya dengan skuad CSHA. Sam Dekkers itu disampaikan melalui akun Instagram Football Talent Asia. Dikutip dari akun Football Talent Nealis, pemain berusia 19 tahun itu telah melakukan tanda tangan kontrak pada Selasa, 20 Juni 2023 dan akan berakhir akhir Juni 2026 mendatang. Selama membela skuad CSHA musim 2022-2023 lalu, Sam Dekkers telah memainkan 18 pertandingan, dengan jumlah waktu yang dimainkan 1.252 menit. Pemain kelahiran Helo, Belanda itu juga pernah mendapatkan 4 kartu kuning saat membela AS Alkmaar B.
Adik dari mantan pemain AS, Quinten Dekkers ini juga termasuk di antara pemain pilihan AS Alkmaar untuk berlaga di UEFA Youth League, yang dimenangkan Alkmaar Ders pada bulan April. Saat membela skuad U19, Sam Dekkers telah memainkan 2 pertandingan, yakni 1 pertandingan kandang dan 1 permainan jauh dari rumah di Liga Champions U19. Sam adalah seorang pemain bertahan yang dapat tampil di beberapa posisi, kata Kepala Pelatihan Pemain Muda Paul Brandenburg, dilansir dari laman resmi klub AS Alkmaar.